Sudah hampir 5 bulan, Anne-Marie tinggal di apartemen kumuh itu. Hanya tempat itulah yang mampu ia bayar dengan upahnya dari bekerja serabutan. Tak banyak pekerjaan yang bersedia memberikan izin kepada Anne-Marie untuk membawa serta Amy. Untuk menitipkan Amy ke penitipan anak pun, Anne-Marie tak sanggup membayar biayanya. Amy diketahui mengidap berbagai macam alergi karena makanan. Bayi itu akan mengalami kembung, muntah, kulit yang memerah, batuk, napas tersengal, hingga bibir atau tenggorokannya membengkak bila ia tanpa sengaja mengkonsumsi telur, susu kambing atau sapi, gandum, kacang-kacangan, dan aneka ikan dan makanan laut. Amy selalu minum susu khusus dan obat anti alergi yang direkomendasikan oleh dokter anak. Itu sebabnya Anne-Marie tak berani mempercayakan pengasuhan Amy kepada siapapun. Rosie pernah menyarankan agar Anne-Marie membawa Amy tinggal di rumah orang tua mereka. Anne-Marie menolaknya. Ia ingin memulai hidup baru tanpa bayang-bayang kepedihan masa kecilnya. Sesekali, Rosie membantu membelikan susu atau popok untuk keponakannya. Namun hanya sebatas itu. Gajinya sebagai perawat yang tak seberapa, seringkali hanya cukup untuk makan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Saat ini, Anne-Marie bekerja di 2 rumah. Tugasnya adalah membersihkan rumah dan mencuci, serta menyetrika pakaian. Hanya 4 hari ia bekerja dalam 1 minggu. Amy termasuk bocah yang tak terlalu rewel. Bayi itu seakan bisa merasakan beban hidup yang disandang oleh ibunya. Sore itu, Anne-Marie dan Amy baru saja kembali ke apartemen. Mereka tinggal di lantai 7. Di dalam lift, mereka berimpitan dengan seorang gadis. Gadis itu tersenyum dan menggoda Amy. Ternyata ia tinggal di lantai yang sama, hanya selisih 3 kamar. Mara, nama gadis itu, menolong Anne-Marie membawakan belanjaannya sampai ke pantry. Ia tak menolak saat Anne-Marie menawarinya secangkir teh dan mengobrol sebentar. Bagaimana rasanya bekerja setiap malam di bar? Apakah kamu tidak mengantuk di saat siang? Tanya Anne-Marie saat Mara bercerita bahwa ia bekerja sebagai seorang pramusaji di sebuah bar yang hanya buka saat malam hingga menjelang dini hari. Tidak, jawab Mara sambil tersenyum. Sekarang aku sudah terbiasa. Malah, aku bersedia membantumu menjaga Amy bila kau pergi di atas pukul 1 siang. Kau bisa bekerja lebih cepat bila Amy bersamaku. Mata Anne-Marie membelalak tak percaya. Benarkah? Sejak saat itu, beberapa kali Mara menjaga Amy saat Anne-Marie keluar sebentar untuk bekerja. Anne-Marie berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu sering menitipkan Amy. Ia tahu Mara juga perlu istirahat untuk memulihkan tenaganya.
Selain Mara, di depan dan di samping kamarnya, ia juga bertetangga dengan seorang wanita tua yang bernama Madame Alice bersama dengan kucing-kucingnya. Ada juga seorang wanita berkulit hitam bernama May beserta suami dan ketiga orang anak mereka, serta seorang pemuda introvert yang misterius yang sekujur tubuhnya penuh dengan tindik dan tato. Tapi hanya kepada Mara dan Madame Alice ia merasa dekat dan tak sungkan beramah tamah. Amy menjadi kesayangan Madame Alice setelah kucing-kucing peliharaannya. Anne Mary masih berusaha mengiklankan dirinya setiap hari dengan cara menyelipkan selebaran ke setiap kotak surat di rumah-rumah yang ia lewati. Namun setelah beberapa kali terjadi peristiwa pengeboman oleh teroris, mencari kerja di Paris sungguhlah sulit. Banyak pengangguran di mana-mana. Para pengemis muda tak malu menengadahkan tangan kepada para pelancong yang berlalu lalang. Para pengungsi dari Syria memenuhi stasiun metro memohon belas kasihan kepada orang-orang yang sibuk bergegas mengejar waktu. Kesulitan itu semakin besar karena ia harus memikirkan untuk membawa Amy atau harus meninggalkannya untuk jangka waktu beberapa jam. Itu tidak mungkin. Lagi pula, ia juga tak punya mobil atau kendaraan lain, sehingga ia harus ke sana kemari dengan mengendarai metro. Kini penghasilan Anne Mary semakin berkurang semenjak keluarga Madame Christie pindah bersama dengan keluarganya ke Jerman. Praktis, kini ia hanya bekerja kepada keluarga Madame Danisa. Anne Mary semakin bingung untuk memenuhi kebutuhan Amy, termasuk dengan obat-obatan yang harus diminumnya secara rutin. Bahkan terkadang, Anne Mary terpaksa harus menahan rasa laparnya demi membeli susu untuk Amy. Beberapa kali terpaksa Anne Mary meminta bantuan kepada Rosie atau berhutang kepada Mara. Meski gadis itu tak pernah mau menerima bila Anne Mary mengembalikannya. Itu sebabnya lama-kelamaan Anne Mary menjadi rikuh untuk meminjam lagi. Amy sering menangis bila alerginya tanpa sengaja muncul lagi. Anne Mary sering terisak menahan tangis karena merasakan lapar yang mengiris lambungnya dan depresi karena tangisan Amy yang tanpa henti. Tangisan Amy akan semakin sering bila apartemen mereka terasa terlalu dingin. Sistem pemanas sentral pada apartemen ini tidak begitu bagus. Suhu di dalam kamar masih berkisar antara 16 hingga 18 Celcius meski pemanas sentral sudah dinyalakan. Madame Alice dan Mara sering merasa prihatin dan mengetuk pintu kamar Anne Mary untuk sekadar menggantikan menggendong Amy yang rewel atau membawakan makanan untuk Anne Mary. Berbeda dengan May, perempuan bertubuh tinggi besar berkulit hitam itu sangat membenci Anne Mary. Ia selalu menyebut Anne Mary sebagai perempuan jalang yang akan menjadi kayu bakar di kerak neraka. Setiap kali mereka berpapasan di lift atau di lorong apartemen, May selalu menggumam sendiri dan jarinya membentuk salib di dadanya, seolah Anne Mary adalah sosok iblis pembawa kutukan.
Anne Mary memang tak pernah membuka mulutnya tentang siapa ayah Amy dan bagaimana pernikahannya. Ia membiarkan orang lain memanggilnya dengan sebutan Madam atau Mademoiselle. Tak hanya itu, May juga sering menggunjingkan Anne Mary sebagai seorang ibu yang tak becus mengurus anaknya yang hanya semata wayang. May membandingkan dengan dirinya yang masih sanggup menghidupi ketiga orang anaknya dan suaminya yang lumpuh. May bekerja sebagai seorang tenaga cleaning service shift malam di sebuah bar kumuh yang menjadi tempat minum para pelacur murahan, penjudi kelas teri, pemabuk akut, dan pencoleng yang biasa beroperasi di lorong-lorong gelap kota Paris. Tekanan dalam hidupnya membentuk karakter May menjadi kasar dan brutal. Tak terkecuali kepada Amy yang polos dan berwajah bak malaikat. May tak segan mendahului Anne Mary masuk ke dalam lift dan segera menutup pintunya sebelum Anne Mary sempat masuk. Ia juga punya kebiasaan mengayunkan tasnya yang besar dan entah apa isinya itu ke pintu kamar Anne Mary kapan saja ia lewat. Hal itu pula yang menyebabkan Amy kerap terbangun dan menangis keras karena terkejut. Sore itu, sepulang dari bekerja, Anne Mary merasa tak enak badan. Malamnya, ia demam dan merasa mual. Sambil menggendong Amy yang rewel, ia menyiapkan makanan untuk bayi itu. Anne Mary memaksakan berdiri untuk memotong-motong sayuran dan buah, meski lututnya terasa goyah. Hanya tersisa sebatang wortel, sebutir telur, dan 2 butir kentang di meja pantry. Berkali-kali ia membuka lemari dapur, namun ia tak menemukan sayuran atau bahan makanan lain, kecuali hanya sebotol garam, beberapa siung bawang putih, dan sekotak plastik merica bubuk. Ia menghaluskan sebatang wortel dan sebutir kentang, lalu memasaknya untuk Amy. Sedangkan sebutir kentang lainnya dan sebutir telur untuk dirinya sendiri. Bayi itu terlelap setelah makan sedikit rebusan sayur dan sepertiga botol susu. Hanya itu yang tersisa. Terkadang Anne Mary memang menyusui bayinya. Namun jumlah air susunya hanya sedikit. Apalagi karena tak banyak yang bisa ia makan, membuat tubuh kurus keringnya tak mampu memproduksi air susu sesuai kebutuhan Amy. Anne Mary menggigit makanannya dengan mata berkaca-kaca. Tenggorokannya terasa susah menelan. Serasa ada seonggok batu besar yang menyumbat di sana. Tiba-tiba saja, ia merasa rindu kepada Farah, pada Rosie, pada Nana, dan kedua orang tuanya. Kerinduan yang sangat pedih membuatnya terisak-isak menahan tangis. Dadanya terasa amat sesak. Ia membayangkan betapa selama berbulan-bulan Farah berusaha menghubunginya dan sibuk mencarinya kemana-mana. Farah tak pernah bertemu Rosie dan tak mempunyai nomor ponselnya. Ia tak mungkin menanyai Rosie tentang di mana keberadaan Anne Mary. Teman-temannya semasa bekerja di hotel pun tak ada satupun yang mengetahui di mana ia tinggal. Terutama karena di masa kerjanya yang singkat itu,
ia sangat menutup diri, sehingga tak ada yang berteman terlalu akrab dengannya. Entah di mana Farah sekarang. Mungkinkah ia kembali ke Bora Bora? Atau justru memutuskan untuk tinggal di Paris? Atau mungkin kembali ke Belanda, mengurus perusahaan papanya yang kaya raya? Apakah ia masih mencari Anne Mary? Ataukah ia sudah melupakan tunangannya dan kini tinggal bersama dengan gadis lain? Sejuta pertanyaan menggumpal menjadi satu, menyumbat tengkorak kepalanya, membuatnya mengerenyit kesakitan. Anne Mary bersusah payah bangkit dari kasurnya yang tipis yang digelar di atas lantai yang dingin. Ia menulis beberapa helai surat, lalu memasukkan semua surat itu bersama dengan cincin tunangannya dan foto dirinya ke dalam sebuah amplop coklat besar. Lalu ia mengetuk pintu kamar Madame Ellis. Wanita tua itu membukakan pintu untuk Anne Mary, sembari menggendong seekor kucingnya yang gemuk dan berbulu putih. "Apa kamu sedang sakit, Anne Mary?" tanya wanita itu saat mendapati wajah Anne Mary yang pucat pasi. "Sedikit, Madam. Aku hanya ingin menitipkan surat ini untuk Mara." Madame Ellis menerima amplop coklat itu dengan tatapan masih tertuju kepada wajah Anne Mary. "Bukankah kau bisa memberikannya langsung kepada Mara besok pagi?" Anne Mary memaksakan senyum lemah di wajahnya. "Tidak, Madam. Malam ini aku akan pergi sebelum Mara kembali dari bekerja." "Kemana kau akan pergi, Nak? Kapan kau akan kembali?" Wanita tua itu memandangnya cemas. "Kakakku akan menjemputku sebentar lagi, Madam. Kami akan tinggal bersamanya untuk beberapa hari. Tak perlu khawatir, kami akan baik-baik saja." Desahan lega dan sebuah senyuman lebar muncul di wajah Madame Ellis. "Oh, baiklah kalau begitu. Mungkin berlibur sebentar dan menikmati udara di pedesaan akan baik untuk kalian. Lagi pula, kakakmu pasti juga merindukan kalian," ujarnya. Anne Mary mengangguk lemah. Ia memeluk erat Madame Ellis. Air matanya menetes saat wanita tua itu berkata, "Aku akan merindukan Amy."